Selain sholat fardu, amalan sholat yang tinggi nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah melakukan sholat isya dengan kondisi setelah tidur meskipun hanya sebentar. Sholat tahajud dapat dikerjakan dengan minimal 2 rakaat. Waktu yang paling dianjurkan untuk mengerjakan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam terakhir, yaitu selepas tengah malam hingga sebelum memasuki waktu subuh. Hukum mengerjakan sholat tahajud adalah sunnah muakkad, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Perintah mengenai sholat tahajud dijelaskan pada firman Allah Ta'ala pada Quran Surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sholat tahajud merupakan sholat yang istimewa, sehingga terdapat banyak keutamaan dalam mengamalkannya. Berikut keutamaan mengamalkan sholat tahajud. Pertama, masuk surga dan selamat dari siksa neraka. Orang yang mengamalkan sholat malam, maka dijamin masuk surga dan selamat dari azab neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, bagikanlah makanan, sambunglah silaturahmi, dan tegakkanlah sholat malam saat manusia yang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kedua, sholat tahajud akan menghapus dosa. Dalam menjalani kehidupan, setiap manusia tidak akan lepas dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dan salah satu amalan yang bisa menghapus dosa adalah mengamalkan sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lakukanlah sholat malam, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian dan membuat kalian lebih dekat kepada Allah, menghapus kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa." Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketiga, dikabulkannya doa. Sholat tahajud merupakan sholat yang sangat dianjurkan dilakukan pada sepertiga malam terakhir. Pada saat inilah doa seorang mukmin akan mudah dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malamnya hingga tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku akan aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, terbebas dari gangguan setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setan membuat 3 ikatan di tengkuk kepala kalian ketika tidur. Di setiap ikatan maka setan akan mengatakan, 'Malam masih panjang, tidurlah.' Jika dia bangun lalu berzikir pada Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, maka lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, maka lepaslah seluruh ikatan. Pada pagi harinya dia akan merasakan semangat dan baik jiwanya. Namun apabila dia tidak melakukan hal itu, maka pagi harinya jiwanya menjadi jelek dan malas." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di malam hari terdapat suatu waktu yang apabila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikannya. Dan hal itu terjadi pada setiap malam." Hadis riwayat Muslim. Keenam, sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, kemuliaan orang beriman dengan sholat malam. Ketika malaikat Jibril datang pada Rasulullah lalu berkata, "Hai Muhammad, kemuliaan orang beriman adalah dengan sholat malam, dan kegagahan orang beriman adalah sikap mandiri dari bantuan orang lain." Hadis riwayat Al-Hakim. Begitu besar keutamaan yang diperoleh dengan mengamalkan sholat tahajud. Namun sayang, masih banyak di antara kaum muslimin yang meninggalkan sholat tahajud. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa ketika Rasulullah ditanya mengenai orang yang tidur sepanjang malam sampai waktu subuh, maka beliau bersabda, "Dia adalah seorang yang kedua telinganya dikencingi oleh setan." Ini merupakan penghinaan dari setan untuk manusia. Bisakah Anda bayangkan bagaimana lagi dengan orang yang tidur hingga meninggalkan sholat subuh? Marilah kita menghidupkan amalan yang penuh dengan kemuliaan ini.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat di dunia dan akhirat.